Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, ada banyak tantangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat menyebarkan Islam. Hal ini juga berlaku bagi para sahabat. Mereka mendapat tekanan dari kaum kafir Quraisy, yang jawabannya bisa dijadikan untuk menjatuhkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan ajaran yang dibawanya. Hal ini pernah dialami oleh Umar bin Khattab yang ditanya seorang Yahudi. Seperti apa pertanyaan itu? Lalu bagaimana Umar menjawab pertanyaan tersebut? Nonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Bagaimana bentuk pertanyaan para pendeta Yahudi? Dalam kitab Qisasul Anbiya, terdapat kisah mengenai Umar yang diberikan pertanyaan oleh para pendeta Yahudi. Ada beberapa pertanyaan yang dilontarkan kepada Umar. Kemudian, Umar tak bisa menjawab pertanyaan itu. Pertanyaan-pertanyaan yang dilemparkan para pendeta kepada Umar adalah: jelaskan kepada kami tentang induk kunci atau gembok mengancing langit. Apakah itu? Terangkan kepada kami tentang adanya sebuah kuburan yang berjalan bersama penghuninya. Apakah itu? Tunjukkan kepada kami tentang satu makhluk yang dapat memberi peringatan kepada bangsanya, tapi ia bukan manusia dan bukan jin. Terangkan kepada kami tentang 5 jenis makhluk yang dapat berjalan di permukaan bumi, tetapi makhluk-makhluk itu tidak dilahirkan dari kandungan ibu atau induknya. Beritahukan kepada kami apa yang dikatakan oleh burung puyuh di saat ia sedang berkicau. Apakah yang dikatakan oleh ayam jantan dikala ia sedang berkokok? Apakah yang dikatakan oleh kuda di saat ia sedang meringkik? Apakah yang dikatakan oleh katak di waktu ia sedang bersuara? Apakah yang dikatakan oleh keledai di saat ia sedang meringkik? Apakah yang dikatakan oleh burung pipit pada waktu ia sedang berkicau? Khalifah Umar bin Khattab berusaha untuk menjawabnya, namun beliau tak bisa memberikan jawaban. Hal ini bukanlah sebuah hal yang memalukan. Para pendeta itu pun merasa menang. Mereka berkata, sekarang kami bersaksi bahwa Muhammad memang bukan seorang nabi dan agama Islam itu adalah batil. Umar bin Khattab tak sendiri saat itu. Ada Salman Al-Farisi juga. Beliau berkata kepada pendeta-pendeta itu, kalian tunggu sebentar. Ternyata Salman Al-Farisi berlari ke rumah Ali bin Abi Thalib dan meminta menyelamatkan agama Islam. Salman lalu menceritakan yang sedang dialami oleh Umar bin Khattab. Mereka pun segera menuju rumah Khalifah Umar bin Khattab. Sesampai di kediaman Umar bin Khattab, Sayyidina Ali langsung dipeluk dan Umar berkata, "Ya Abul Hasan, setiap ada kesulitan besar, engkau selalu kupanggil," ujar Sayyidina Umar. Akhirnya yang menjawab pertanyaan-pertanyaan itu adalah Ali bin Abi Thalib. Lalu, seperti apakah jawaban-jawaban dari pertanyaan itu? Ali bin Abi Thalib pun berkata kepada para pendeta itu, silakan kalian bertanya tentang apa saja yang kalian inginkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengajarkanku 1000 macam ilmu, dan tiap jenis dari ilmu-ilmu itu mempunyai 1000 macam cabang ilmu. Sebelum Ali menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, Ali meminta jika ia berhasil menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, para pendeta tersebut harus masuk Islam. Para pendeta yang terdiri atas 3 orang itu pun menyanggupi syarat yang diajukan oleh Ali. Mereka pun mulai bertanya, apakah induk kunci atau gembok yang mengancing pintu-pintu langit? Lalu dengan mudah Ali bin Abi Thalib menjawab, induk kunci itu adalah syirik kepada Allah. Sebab semua hamba Allah, baik pria maupun wanita, jika ia bersyirik kepada Allah, amalnya tidak akan dapat naik sampai ke hadirat Allah. Pertanyaan kedua pun diajukan. Anak kunci apakah yang dapat membuka pintu-pintu langit? Lalu menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjawab, anak kunci itu ialah kesaksian syahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah. Tak berhenti di situ. Para pendeta tersebut masih melemparkan pertanyaan kepada suami Fatimah itu. Terangkanlah kepada kami tentang adanya sebuah kuburan yang dapat berjalan bersama penghuninya. Lalu Ali menjawab, kuburan itu ialah ikan hiu yang menelan Nabi Yunus putra Matta. Nabi Yunus alaihissalam dibawa keliling ke 7 samudra. Tak puas-puas, para pendeta itu kemudian bertanya lagi, jelaskan kepada kami tentang makhluk yang dapat memberi peringatan kepada bangsanya. Tetapi makhluk itu bukan manusia dan bukan jin. Ayahanda Husain dan Husain pun menjawab, makhluk itu ialah semut Nabi Sulaiman putra Nabi Daud alaihissalam. Semut itu berkata kepada kaumnya, "Hai para semut, masuklah ke dalam tempat kediaman kalian.
agar tidak diinjak-injak oleh Sulaiman dan pasukannya dalam keadaan mereka tidak sadar. Selanjutnya, para pendeta itu bertanya mengenai, beritahukan kepada kami tentang 5 jenis makhluk yang berjalan di atas permukaan bumi. Tapi tidak satu pun di antara makhluk-makhluk itu yang dilahirkan dari kandungan ibunya atau induknya. Sayyidina Ali pun menjawab, 5 makhluk itu ialah pertama Adam, kedua Hawa, ketiga unta Nabi Soleh, keempat domba Nabi Ibrahim, kelima tongkat Nabi Musa yang menjelma menjadi seekor ular. Setelah mendengar jawaban-jawaban Ali, 2-3 pendeta itu pun mengucapkan syahadat. Kami bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah. Seorang murid pendeta juga mendapatkan jawaban dari Ali bin Abi Thalib mengenai soal yang sulit. Hal ini adalah tugas yang diberikan gurunya untuk mencari kunci ilmu. Benarkah Ali sang kunci ilmu? Ali bin Abi Thalib bukanlah semata-mata sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga adalah keponakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ali juga adalah pemeluk agama Islam pertama di kalangan pemuda. Setelah dewasa, beliau menjadi suami dari anak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Fatimah Az-Zahra. Selain itu, beliau juga memiliki kecerdasan yang diakui oleh Nabi. Bahkan, beliau dijuluki sebagai kunci ilmu. Dengan kelarnya itu, banyak orang yang sering bertanya kepadanya. Baik itu niatnya memang bertanya karena tidak tahu, ataupun hanya mengetes beliau saja. Seorang murid dari pendeta Yahudi diberikan wasiat oleh pendeta tersebut sebelum meninggal. Wasiatnya adalah mencari sang juru kunci ilmu. Ketika bertemu dengan orang tersebut, sang murid harus menanyakan pertanyaan matematika yang hingga saat itu belum ada yang bisa menjawabnya. Sang pendeta juga berpesan kepada muridnya, jika sang kunci ilmu bisa menjawab pertanyaan itu, muridnya harus mengikutinya. Namun jika tidak, sang murid harus pergi dan mencari kunci ilmu yang sebenarnya. Setelah berhari-hari mencari sang kunci ilmu, sang murid pun bertemu dengan Ali bin Abi Thalib. Sang murid pun langsung bertanya, bilangan mana yang habis dibagi 1 sampai 10? Ali bin Abi Thalib pun langsung menyuruh murid pendeta Yahudi itu untuk mengalihkan jumlah hari dalam seminggu dengan jumlah hari dalam sebulan dengan jumlah bulan dalam setahun, yakni 7 kali 30 kali 12. Setelah dihitung, hasilnya adalah 2520. Sang murid pun tentu saja terkejut mendengar Ali bin Abi Thalib yang sama sekali tak ada hambatan dalam menjawab pertanyaan sulit tersebut. Ia pun menghitung beberapa kali untuk membuktikan jawaban tersebut benar atau tidak. Ternyata memang benar, bilangan 2520 adalah bilangan terkecil yang bisa dibagi habis bilangan 1 sampai 10. Sesuai pesan gurunya, sang murid itu pun mengikuti Ali bin Abi Thalib dan masuk Islam. Sahabat beriman, itulah beberapa pertanyaan yang tak bisa dijawab oleh Umar bin Khattab. Para pendeta itu sempat merasa menang. Namun saat pertanyaan-pertanyaan itu dijawab oleh Sayyidina Ali, para pendeta itu harus menepati janjinya untuk masuk Islam. Di lain kesempatan, pertanyaan sulit pun pernah dijawab oleh Ali bin Abi Thalib, sehingga membuat seorang murid pendeta Yahudi masuk Islam. Sahabat beriman, kalau kamu pernah jawab pertanyaan sulit apa? Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.